berserah itu kita lebih ke positif ya, kita berserah ya, misalnya kita turut mau mengikuti ya, kita mau mengandalkan negara, kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau mengikuti petunjuk-petunjuk negara, kita mau mengikuti petunjuk-petunjuknya dari Tuhan, itu kita berserah diri. Betul ya bro ya, di sana itu ada rasa optimis. Halo guys, kembali lagi bersama saya Elbes Wijaya. Kali ini di acara Tantangan Hidup 4.0 dalam edisi B3, Bincang-Bincang Bermanfaat. Nah, kalau dulu B3 ada istilahnya bukan bintang biasa ya. Kalau kita Bincang-Bincang Bermanfaat. Kembali lagi saya menghadirkan kedua narasumber, yaitu Mami Aisyah dan Uncle Eddie. Hari ini guys, kita akan membahas satu topik, yaitu Indonesia terserah, no. Kita berserah, yes. Jangan menyerah, yes or no. Nah, dari kata-kata judul tadi, ada kata-kata serah. Saya jadi bingung ini. Itu apakah artinya sama ataukah berbeda? Pasti netizen di rumah juga bingung. Silakan tolong dijelaskan dulu. Iya. Tadi Bro Elbes sudah mengatakan ya, serah ya. Nah, itu sebenarnya kata dasarnya itu serah. Nah, mengandung arti yang berbeda, situasi yang berbeda, maksud yang berbeda apabila ditambah awalan akhiran seperti itu. Contoh ya, karena saya suka anak-anak, kita mulai dari anak-anak dulu nih. Ya. Nah, anak-anak itu biasanya kalau mau membeli sesuatu ya, dia selalu tanya sama orang tuanya, yang mana nih bagusan yang mana nih? Ya, orang tuanya kadang-kadang, udah bagusan yang biru, padahal anaknya pengen yang kuning. Tapi karena mamanya bilang bagusan biru, ya udah dia nurut. Padahal di dalam hatinya, sebenarnya aku ini, tapi mamaku suruh biru. Nah, jadi dia bingung kan. Nah, sebenarnya kita bukan terserah sama anak, tapi terserah kan ditambah awalan kan. Iya. Tapi sebenarnya itu menyerahkan pilihan. Beda kan artinya kan, ditambah awalan jadi terserah, dikasih awalan dan akhiran kan menyerahkan pilihan kepada anak. Nah, itu sebenarnya satu pendidikan agar anak itu bisa terbiasa menentukan pilihan. Oke. Ya. Ternyata berbeda ya. Dengan satu kata serah, dengan kita berikan awalan menjadi terserah, menjadi berserah, dan kasih awalan dan akhiran kan jadi menyerahkan. Beda arti ya. Arti dan maksudnya juga beda. Berbeda. Gitu. Jadi orang tua ini jangan terserah kepada anak, tapi menyerahkan pilihan. Seandainya pilihan anak itu salah, kita harus ada kenapa gitu. Nah, seperti itu ya. Jangan anaknya mau cari warna, udah lu kulit lu hitam pakai warna kuning. Nah, jadi anak itu minder ya. Itu anak-anak ya. Remaja juga ada pengaruhnya. Nah, Pak remaja nih malam minggu Bro Elbes datang ceritanya. Ya, Bro Elbes datang menonton di mana. Terus terserah mau makan apa, terserah. Mau naik apa, terserah. Nah, kalau begitu ya, pasti Bro Elbes berpikir, kok terserah mulu, ini jati dirinya gimana sih? Nah, jadi bingung kan? Nah, karena tidak ada tidak ditambahkan awalan akhirnya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kata terserah itu lebih ke bingung ya. Sebenarnya ada juga yang kadang-kadang Bro Elbes begitu sebenarnya nggak tahu nih dia maunya apa sih gitu ya. Nah, itu terus itu remaja. Orang tua juga ngalamin pasti ini ya.
orang tua suaminya udah bayar sama istrinya, mau makan di mana terserah, mau makan apa terserah. Nah itu kadang-kadang yang seperti itu yang kalau maknanya tidak tersampaikan ya bisa menimbulkan juga sedikit bukan luka batin, nggak enak batin gitu. Kalau luka batin sih nggak, cuma nggak enak batin kayak gitu. Jadi kita pandai-pandailah menggunakan kata dasar serah ini seperti itu. Baik, Bro Elbers. Berarti kalau saya ditanya pasangan saya makan di mana, terus nanti dia jawabnya terserah, kita menujunya kafe terserah, jaga ada loh ya. Kalau udah bawa aja ke warteg. Nanti tanya ke warteg, kata lo terserah. Oke, baik. Ya. Berarti kita sudah mengerti, ya kan, arti dan makna terserah, berserah, dan menyerah. Nah, kalau gitu, saya mau kembali bertanya ke Uncle Eddie, karena lagi viral ini, lagi viral. Ada tagar Indonesia terserah. Jadi ceritanya perawat itu rame-rame bikin satu tagar dan diupload ke medsos Indonesia terserah. Nah, kalau boleh tahu nih Uncle, boleh dijelasin kenapa bisa terjadi seperti itu? Silakan. Baik. Ya benar ya Bro Ebes ya. Kalau kita lihat akhir-akhir ini kita prihatin. Ada ajakan itu terserah ya. Ini terserahnya itu ada rasa marah, capek, bete, ada mengandung emosi di dalamnya itu. Ya terserah lu dah gitu. Emang gua pikirin. Kira-kira seperti itu. Nah, tentu hal ini kurang bagus ya di situasi kita di melawan virus corona ya. Kita sedang menghadapi masa pandemi seperti itu, kita sampai menyerah ya. Nah, jadi kita jangan sampai seperti itu. Nah, kita bisa mengerti kenapa bisa seperti itu, Bro. Satu, harusnya kita masing-masing itu bisa menyadari itu pasti ada pemicunya ya. Nah, kita berharap semuanya itu bisa menahan satu emosi ya. Semuanya capek iya, semuanya bete iya, semuanya sedang bertaruh dengan nyawa iya. Nah, bagi yang belum mengerti ini, tolong ya keluarganya, teman-temannya itu tolong dikasih tahu, jangan sampai seperti itu. Mungkin yang melakukannya itu tidak mengerti mengenai ini. Nah, setelah nonton video ini ya, para netizen itu mungkin sudah mengerti mengenai hal ini. Jadi itu pemicunya itu bisa kita simpulkan ya, kalau kita mengamati informasi yang beredar itu dimulai dengan McDonald yang di Sarinah. Pada saat penutupan itu tiba-tiba membludak. Pada saat itu selalu pemerintah menghimbau untuk menjaga jarak ya, memakai masker, menjaga jarak. Jadi bukan hanya memakai masker aja, Bro. Menjaga jarak itu sangat wajib. Jadi bukan berarti kalau udah memakai masker itu kita sudah aman, karena mata kita kan belum terlindungi ya. Nah, kita udah bahas di video kita sebelumnya. Kemudian, nah itu satu saja contoh. Tetapi banyak contoh hal yang lain yang bisa akhirnya meluap ya. Jadi membuat ya udah terserah dah gitu. Nah, contoh lain misalnya banyak yang berburu baju. Kebetulan kan sudah mau lebaran. Jadi berburu baju lebaran itu di pusat perbelanjaan. Nah, kadang-kadang kan kita berpikir berburu baju lebaran itu sangat urgent nggak untuk kondisi sekarang kan begitu. Sedangkan pemerintah menganjurkan untuk silaturahminya via online seperti itu, kemudian tidak boleh mudik dan lain sebagainya, sehingga oke, boleh saja berburu baju lebaran, tapi mungkin bisa via online juga ya, misalkan belinya lewat online dan sebagainya, sehingga kesehatan ya juga sangat diperhatikan protokol-protokolnya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Jadi di pusat perbelanjaan itu membludak dan lain sebagainya. Kemudian juga ketika airport sudah direlaksasi, sudah dibuka seperti itu, wah langsung penumpangnya membludak ya. Jadi
tidak terjadi lagi distancing ya, social distancing seperti itu. Nah, ada yang paling parah ini. Apa itu? Itu Uncle pernah dengar gitu, ntar netizen boleh cek ya ini benar atau enggak, karena di sini kita nggak boleh menyebarkan hoax. Betul. Itu kabarnya di sana itu seolah-olah tidak buka. Jadi lampunya dipadamin. Tetapi ternyata di dalamnya itu banyak pengunjung. Pilih baju di kegelapan. Emang bisa Uncle kita pilih baju dalam kondisi itu. gelap? Ntar netizen boleh koreksi ya kalau ada kekeliruan. Kalau kita mendengar ini tentu langsung marah ya. Iya. Kok sampai segitunya, ini mah sengaja. Kalau di airport mungkin ya bisa masih kita maklumi karena harus ngecek ini ngecek itu, terjadi lama banget akhirnya menumpuk seperti itu. Tapi ini kan sengaja. Ada lagi ini bro, katanya supaya bisa mudik disewa mobil ambulans. Waduh. Mobil ambulans dipakai untuk mengelabui petugas supaya bisa mudik. Nah ini kan udah keterlaluan. Kalau Ya. benar terjadi ya bro ya, kita dengar aja udah, wah ini miris banget seperti itu. Nah kira-kira pemicu-pemicunya seperti itu. Mungkin ada lagi Mami yang bisa ditambahkan? Iya, jadi timbul kata terserah ya, Indonesia terserah. Terus terang ketika mendengar itu saya juga sebenarnya menangis. Ya. Kenapa kita nggak menyelam ke dasar batin? Ya, menyelam ke dasar batin itu seperti ini. Kita menyelam ke dasar batin perawat, dokter. Ya, kita tahu udah banyak korban. Dokternya juga udah berapa korban ya, berapa orang. Terus perawatnya juga yang mereka juga merupakan garda terdepan. Emangnya cuma mereka nggak rindu sama keluarga? Pastilah. Jadi timbul kata itu. Jadi kata terserah itu, Bro Elbas ya, menimbulkan mengisyaratkan ya ada maksud yang terserah itu seperti udah menyerah. Pasrah. Bukan menyerah. Udah nggak bisa apa-apa dah, udah menyerah lah gitu. Jadi pesimis karena melihat keadaan yang tadi sudah diceritakan oleh Uncle Edi. Terserah. Nah ya, kalau berserah beda. Kalau berserah itu kita ada rasa semangat berserah ya, beda sama terserah. Kalau berserah itu ada semangat, ada optimis ya, ada lagi hal-hal yang positif. Ya masih ada semangat, itu yang paling penting ketika berserah. Nah kalau terserah lemes. Begitu maksudnya Mami seperti ini ya bro ya. Jadi kalau ini bagus banget, Uncle baru tahu. Ternyata itu terjadi satu perbedaan yang besar ya antara terserah dengan berserah. Makanya di judulnya itu terserah no ya, terserah yes. Nah ini mengapa kok ada judulnya seperti ini? Ternyata kalau terserah itu artinya ya udah menyerah lah. EGP ya, emang gua pikirin kan begitu. Kemudian pesimis ya nih ya, pesimis. Tidak punya harapan lagi, ya lu mau apa ya terserah dah gitu. Nah kalau berserah kita itu ada rasa turut mau mengikuti apa misalnya mau mengikuti aturan pemerintah, ya mau mengikuti anjuran-anjuran protokol kesehatan dan semuanya. Ada rasa optimisnya, kita berserah saja, tapi bukan menyerah. Ternyata perbedaan di sana. Di sana ada rasa optimisnya, bro. Nah, bagus banget ya ini ya. Oke, berarti dari viralnya peristiwa kejadian yang dilakukan oleh tenaga medis itu di satu sisi kita menyelam ke dasar batin mereka karena mereka sebagai garda terdepan kita bisa mengerti ya karena ternyata ada pemicu-pemicu yang tadi memicu mereka untuk sehingga jadi kurang bersemangat dalam memerangi wabah COVID-19 ini ya. Oke. Kalau kita menyelam ke dasar batin, kalau kita jadi perawat itu bagaimana? Bukan hanya perawat, mungkin para pejabat juga yang berkecimpung di situ yang mempunyai tugas ya untuk berhasil perang melawan corona ini ya. Coba kita menyelam ke dasar batin pejabat, bagaimana? Para petugas yang tadi
mau mudik, udah dilarang mudik pakai mobil ambulan. Oke. Bahkan saya dengar mungkin hoax juga ya, pakai mobil semen. Saya nggak tahu itu aduh gimana ya. Oke, baik. Berarti dari tagar yang tadi Indonesia terserah itu, kita semua harus no. Jadi maksudnya kita harus mendukung garda terdepan untuk memerangi virus COVID-19 ini. Nah, kalau begitu kita berserah yes. Kenapa harus yes? Coba silakan. Gini, Elbes ya. Terserah, berserah, bedanya cuma satu kata. Kalau terserah pakai kata depan T, ya, T. Ya. Kalau berserah pakai B begini ya. B. Tapi anak-anak ya, semua pendengar tantangan hidup 4.0 ini ya, mari kita ingat-ingat ya. Kalau terserah depannya T, artinya tidak baik. Ya. Nah, kalau berserah itu depannya B, baik, benar. Itu yang mesti diingetin. Jadi jangan terserah ya, tapi berserah saja. Karena T itu tidak baik, B itu baik dan benar. Gampang kan ingetnya? Gampang ya. Berarti kita tinggal membedakan T dan B. Nah, yang dilakukan apa sekarang ya? Ya. Enakan rebahan aja. Loh, kenapa sekarang rebahan? Ya kan? Bukan kita harus semangat nih, Mami. Rebahan itu rela ya bertahan di rumah. Oh, gitu. Ternyata rebahan ada singkatannya lagi ya. Rela bertahan di rumah. Ya, banyak tuh yang kita mesti kerjain daripada kita terserah. Kayaknya kita nggak punya semangat ya. Jadi tetap semangat dengan melakukan T apa tadi? Tidak baik. Terserah tidak baik ya. T depannya T. Terus kita harus berserah, B ya, depannya B berarti baik dan benar. Udah rebahan aja di rumah. Oke. Rela bertahan di rumah. Gitu ya. Catat ya guys. Nah, untuk penutupnya nih Uncle, jangan menyerah. Yes or no? Maksudnya ya atau tidak? Bagaimana itu Uncle? Kalau dibilang jangan menyerah, sepertinya pernah dengar ya dulu ya, sering orang ini ya sangat terkenal, sepertinya ada lagunya bro ya. Iya. Apa ya? Lagu Demasif. Oh iya. Lirik lagunya itu jangan menyerah, syukuri apa adanya, hidup ini adalah anugerah, lakukanlah yang terbaik. Wow, ini cocok banget ya lirik lagu tersebut ya. Wah, itu bagaimana itu penjelasannya itu Mia? Ya? Itu sepertinya dalam banget ini bro ya. Iya. Ya, kita juga pengen denger ya. Ya mungkin Mami bisa menjelaskan bagaimana kita harus bersyukur ya, mensyukuri apa adanya. Kemudian tadi apa ya? Hidup itu adalah anugerah. Iya. Jadi hidup itu memang anugerah ya, Angga Endi ya. Apapun yang terjadi kita harus terima. Dalam keadaan seperti ini ya kita bilang ini anugerah karena semua sama, semua adil, dapatnya sama semua. Tidak banyak kita bisa melakukan apa-apa, tapi tetap kita harus melakukan dan mau melakukan yang terbaik di dalam hidup ini. Ya, hidup ini kita nggak tahu berapa lama, tapi kita tetap harus mengisi hidup ini menjadi hidup lebih baik dalam keadaan apa. Itu. Oke. Cocok lagunya ini. Cocok lirik lagunya ya. Jadi yang berburu baju lebaran itu sebenarnya memang nggak salah sih, cuman caranya yang kurang tepat ya, kurang tepat di masa sekarang itu. Kalau caranya kurang tepat itu, misalkan sudah beli baju, ternyata terpapar, buat apa baju? Iya. Ya, nah, lebih mengenaskan lagi menyebabkan orang lain
resikonya itu jadi banyak ya, jadi tinggi. Misalnya para medisnya pasiennya jadi membludak, kemudian tingkat resiko para medisnya itu sangat tinggi. Meskipun ada yang mengatakan kan sudah digaji, bro, begini bro. Siapa sih yang mau digaji seberapa besar kalau taruhannya nyawa? Iya. Pasti nggak ada yang mau. Jadi para medis ini sebenarnya bekerja itu dengan hati. Ya. Nah, tentu kita harus menjaga, ya. Kita harus turut berempati. Jangan sampai ya ajakan untuk terserah itu benar-benar terjadi. Ya, kita harus cepat-cepat no. Nah, kita juga harus berkontribusi di sini. Makanya di bincang-bincang kita santai hari ini ya, Mia, kita bisa mendapatkan hal seperti itu. Nah, tadi Bro Elbus mengatakan ada berserah, kemudian menyerah. Dipikir-pikir ternyata ada bedanya juga ya Mia. Jelas. Ya. Apa itu Uncle bedanya? Kalau berserah itu kita lebih ke positif ya, kita berserah ya, misalnya kita turut mau mengikuti ya, kita mau mengandalkan negara, kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau mengikuti petunjuk-petunjuk negara, kita mau mengikuti petunjuk-petunjuknya dari Tuhan, itu kita berserah diri. Betul ya bro ya. Di sana itu ada rasa optimis ya, kita mau melakukan yang terbaik dan tidak menyerah. Sedangkan kalau menyerah itu kita lebih pasif ya, kita kemudian energinya negatif ya, hati nuraninya seperti sudah nggak ada ya, saya udah menyerah seperti itu. Kemudian mengabaikan ya, tidak mau mengandalkan negara lagi, tidak mau mengandalkan Tuhan lagi, itu orang-orang yang sudah menyerah. Nah, oleh karena itu kita tetap harus jangan menyerah, kita cukup berserah saja. Nah, tentu hal seperti itu tadi sudah Mami ini ya kasih satu masukan ya. Ternyata itu caranya cukup simpel ini bro. Uncle baru tahu, mengubah huruf T menjadi huruf D. Jadi kalau ada yang mengajak untuk terserah, stop. Ganti T-nya jadi B. Ayo kita berserah. Dengan berserah kita tidak menyerah. Berarti jawabannya jangan menyerah. Yes. Oke, kita sudah dapat ini. Ya, jadi guys, dari topik-topik yang tadi kita bahas itu jelas banget. Indonesia terserah. Kita sama-sama setuju ya? No. Kita berserah. Yes. Jangan menyerah. Yes. Dua kali yes. Iya. Dua kali yes ya. Oke, kita udah kompak nih. Menang ya? Iya, udah menang. Baik. Nah, usai sudah acara Tantangan Hidup 4.0, jangan lupa dukung terus kita karena kita akan menghadirkan narasumber-narasumber lainnya dan konten-konten bermanfaat lainnya. Dukung kita terus guys dengan cara like, komen, dan subscribe. Nah, ikutin terus ya video-video kita karena kita akan memberikan giveaway. Caranya gampang banget. Teman-teman tinggal follow akun Instagram kita @tantanganhidup 4.0. Kemudian tinggal di komen nih guys, kira-kira tema apa lagi yang akan kita bahas selanjutnya. Nanti kita akan pilih secara random untuk kita berikan giveaway souvenir jam. Oke, terima kasih telah menonton video kita. Jangan lupa subscribe dan di-share ke teman-teman lainnya. Oh, ada lagi Bro Elbus. Ya. Hadiahnya ada 2. Oh, ya. gitu. Selain jam, kita akan kasih juga frame foto. Oke. Dan kita akan kirim ke alamat bebas ongkir. Wow. Bebas ongkir, asik. Terima kasih.